Sekarang kita ke kelompok ya, 5 ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana outline yang dibuat. Ya, adapun judul yang diangkat adalah persepsi mahasiswa antropologi. Nah, agak cukup sulit ya mengukur persepsi ini kuantitatif, tapi tidak apa-apa kalau misalkan mau dibuat secara kualitatif. Saya tidak berharap ini jadi kuantitatif ya, karena pengolahan datanya agak cukup sulit. Oke, sekarang kita lihat latar belakangnya. Nah, eh, saya enggak, jadi saya belum menemukan, jadi konteks di kelas B ini belum dimasukkan pada latar belakang. Jadi mohon nanti kelompok 35 ini menambahkan itu fenomena yang ada di dalam kelas seperti apa. Ini harus ditambahkan agar lebih jelas itu loh. Karena ini udah mengambil sampel, udah menentukan sampelnya. Oke, tujuannya apa? Eh, Tujuannya adalah sebenarnya untuk mengeksplorasi gitu loh. Atau mengukur persepsi kalau misalkan membuka persepsi. Tapi saya tidak sarankan mengukur karena itu kuantitatif lagi. Tapi bagaimana memahami ya itu ya pola atau cara eh, daripada mahasiswa tentang pergaulan bebas gitu ya. Nah, ini yang perlu diperjelaskan dalam tujuan. Oke, manfaat-manfaat ini ya kelompok 35 kan mendapatkan gambaran gitu tentang eh, persepsi daripada teman-teman yang lain gitu ya, tentang pergaulan bebas. Terus kemudian mendapatkan pengalaman mewawancarai, misalkan mengolah data, mengedit video dan membuat publikasi ini itu bisa dimasukkan gitu lah. Jadi bisa lebih jelas gitu ya. Nah, saya tidak menyarankan seperti ini. Misalnya Darfur mampu menjadi sarana refleksi bagi mahasiswa dalam hal menilai dan mengelola perilaku di tengah-tengah kehidupan kampus. Saya pikir ini terlalu umum dan normatif, lebih baik uh, tapi buat kelompok ini sendiri. Oke, ruang lingkup eh, yang perlu dibatasi di sini saya belum menemukan juga dari yang diperbaiki. Jadi yang perlu dibatasi adalah yang dilihat adalah persepsinya gitu loh. Bukan tindakannya, bukan apa, tapi persepsi penilaian gitu ya. Karena temanya seperti itu, maka ruang lingkupnya juga harus disesuaikan. Deskripsi. Oke, eh, oke, sudah cukup bagus. Oke, saya pikir bagus ininya deskripsi proyeknya. Terus ini juga tanggung jawab. Oke, sudah bagus. Timelinenya, uh, saya pikir jangan dibikin seperti ini. Bikin saja langsung uh, hasil yang diharapkan tidak perlu juga sih. Kalau menurut saya langsung aja minggu pertama, minggu kedua. Jangan kelamaan. Saya pikir takutnya kelewatan daripada seperkuliahan kita gitu ya. Jadi bisa disesuaikan lagi, bisa diperbaiki lagi pada bagian ini. Metode yang digunakan. Nah, ini terkait dengan persepsi tadi. Oke, kelompokan. Nah, di sini sudah dijelaskan wawancara dan observasi gitu, untuk menggali pandangan. Oke, sudah bagus. Saya pikir udah pas. Analisis kebutuhan, kebutuhan. Oke, sudah bagus. Risiko, oke, bagus. Nah, di rencana implementasi. Nah, rencana implementasi saran saya tidak dibikin deskriptif dan tidak dibikin dengan pola yang berbeda-beda. Itu bukan pola berbeda-beda, tabel yang terlalu banyak, tapi dibuatkan saja satu tabel di sini dan ini tidak perlu. Dibikin satu tabel aja yang dimana itu komprehensif. Di situ ada waktunya kapan, targetnya apa, siapa yang melakukan, aktivitasnya apa. Itu maksud saya. Jadi nanti boleh nanti nonton punya video teman-teman yang lain, nanti mungkin bisa mendapatkan gambaran untuk menjelaskan rencana implementasi Anda. Oke, jadi buat saya eh, kelompok 35 sudah cukup baik, namun beberapa perbaikan-perbaikan lagi agar bisa lebih jelas outline-nya. Itu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.